ngikutin tren tuh yang yang baju-baju terbuka gitu, gue jujur nggak suka. Tapi kalau cewek orang lain pakai kayak gitu, gue suka gitu kan. Nasi goreng, sate kambing, sate ayam, sate apa? Lu sebutin satu. Gitu, jaring potong. Yang dari kita tuh nggak bisa gitu. Ya lebih better ya udah, dia mau ngambek mau gitu ya silakan gitu. Halo, balik lagi bersama kita di Podsesif Podcast seru dan sensitif. Bang, lu tau FOMO gak sih? Tahu. Apaan Bang FOMO? Kalau menurut gue sih FOMO, ini ya kayak cewek gue tuh misalkan kayak lagi ini sih apa, misalkan skincare yang lagi bagus nih rame gitu ya, itu selalu dia ngikutin tuh. Kata-kata FOMO tuh dari mana? Nah itu makanya emang baru kalau zaman-zaman gen sekarang. alpha apa lagi tuh? Gen alpha. Beda lagi ya. Menurut lo pasangan FOMO tuh kayak gimana? Kalau untuk ya kalau misalkan pasangan gue FOMO, kalau misalkan selagi positif sih oke-oke aja kalau menurut gue ya. Kecuali kalau negatif nih. Apa tuh? Gue kan tipikal yang punya pasangan nih. Gue pengen tuh punya pasangan gue tuh kayak lebih tertutup gitu ya. Ada aja nih misalkan dia ngikutin tren tuh yang baju-baju terbuka gitu, gue jujur nggak suka. Tapi kalau cewek orang lain pakai kayak gitu, gue suka gitu kan. Nani? Gitu kalau gue. Ya kalau FOMO bener sih kata lo, kalau FOMO yang positif kan. Betul. FOMO positif tuh emang pasti paling bagus, cuman ya gimana ya, maksudnya kayak pasti ada hal-hal yang kemauan pasangan yang mungkin di pandangan kita nih nggak bagus nih, tapi di pikiran gue pengen banget nih gitu. Nah, tapi cuman ya kalau emang itu nggak terlalu baik menurut kita, tapi jalannya tetap positif ya nggak masalah. Betul. Kayak misalnya ngikutin tren yang baru-baru ini yang labu-labu ya, labu-labu boneka. Ya, yang boneka kayak gitu kan sebenarnya kan FOMO yang kemarin lihat sampai ngantri gitu-gitu kan, sebenarnya kalau dari POV kita kan ya nggak baik karena kan sampai ngorbanin banyak hal kan. Cuman ya kalau emang itu kemauan mereka ya, kalau mau dibeliin ya nggak apa-apa. Buat satu FOMO terus kayak joki apa yang lari-lari tuh. Oh, Strava. Itu tuh lebih kayak lifestyle gitu sih. Cuman lu lifestyle itu ya sesuai lu, maksudnya ketika lu ngelakuin olahraga ada pride tersendiri kan. Misalkan lu lari berapa nih, lu capture gitu kan. Lah ini lu misalkan abis bangun tidur nih pengen lari, tau lu tidur lagi malah ngejoki gitu kan. Ini kan kalau misal pasangan lu lagi FOMO, lu menghadapi kefomoan dari pasangan lu gimana? Belum beristri kan? Belum. Masih proses untuk menjalani menuju ke gerbang pernikahan. Lagi hangat-hangatnya nih, sedih lah. Anjay. Kalau gue sih tipikal yang ini ya, gue tipikal ya penurut gitu ya, cuman bukan bucin banget gue. Gue jadi misalkan contoh, dia minta apa nih, jadi gue kasih range dulu harganya. Contoh nih misalkan beli tas gitu ya, beli tas ini dong, gue ada range-nya itu, misalkan jangan sampai lebih dari 150 gitu kan, misalkan gitu kan, nyebutin nominal nggak apa-apa gitu ya. Ya udah, itu kalau gue gitu, gue tipikalnya nurutin dia, cuman gue ada batasannya. Jadi biar dia juga nggak, wah, gue dibeliin ini, ntar minta ini, gue juga yang jebol kan, jadi gitu. boros. Iya jatuhnya. Mungkin dia juga nonton nih di sini ntar. Ngapain? Ngomong gitu ngapain? Kalau lu gimana cewek lu? Kalau cewek gue sebenarnya kalau FOMO lebih ke makanan sih. Oh, kayak lebih jatuh ke makanan. Makanan rame kayak daerah-daerah Blok M lagi rame buat makanan dia. Dan dia pengen nyoba sih. Tapi kalau kayak jalan pergi atau beli barang tuh enggak sih. Lebih banyak makanan. Ayo makan ini. Biasanya ke makanan berarti. Jadi emang orangnya hobi explore makanan ya, kuliner. Tapi gue keselnya kalau dia udah pilih makanan gak enak, dikasih ke gue, makanan gue enak tuh diambil. Tapi gitu tau, lu tau gak kalau misalnya kita lagi nongkrong nih sama pasangan, makanan kita tuh lebih enak daripada di mereka. Terus dia nggak tahu itu. Ih, punya kamu enak. Iya. Tukeran. Kalau lagi mau makan ya,
Makan apa? Terserah. Nasi goreng, sate kambing, sate ayam, sate apa? Lu sebutin satu. Gitu, garing, potong. Bang, ini kan di antara kita masih single nih, belum menuju pernikahan atau berkeluarga gitu. Kalau dari dirimu sendiri yang udah berkeluarga, menyikapi kefomoan dari istri atau diri lu sendiri itu gimana? Gimana bang? Gimana ya maksudnya? FOMO tuh kan yang tadi gue bilang kan karena kita pengen ngikutin tren. Cuman kan balik lagi ke tipe pasangan ya, karena kan orang kan beda-beda. Mungkin kalau tipe istri gue tuh tipe yang mungkin udah lebih dewasa kali ya. Jadi dia oke, kita bahas, kita ngobrolin banyak hal, kita ngobrolin oh ini lagi rame. Cuman ke prakteknya kan, orang kan banyak tuh ngebahas terus prakteknya langsung dijalanin. Nah kalau gue tuh emang seringnya yang ngobrol terus ngebahas itu, ya udah kita nggak sampai yang eksekusi sampai bener-bener diinin, kecuali kalau emang hal-hal yang bagus kayak misalnya kan kalau istri gue sekarang tuh lagi senang-senangnya buat olahraganya tuh kayak ada kalau sekarang kan kalau cewek-cewek tuh ada apa namanya tuh ponfit. Nah itu tuh lagi sering kan, itu kan positif ya, jadi ya gue dukung full gitu loh, maupun gue anterin atau gimana ya karena itu kesehatan kesehatan. Ya. Istri ponfit, lu badminton. Ya, enggak katanya sih dengar juga ponfit juga ada keuntungannya buat calon buat suami gitu. Apa tuh? Ya. Semisal nih ya, kalau dari pasangan, dari abang-abang sekalian, FOMO dari pasangan tuh nyebelin. Kayak pengen apa ya? Ya pengen makanan yang ini yang susah lah, tempatnya yang jauh gitu ya. Apa mau naik, mau adu banteng gitu kan, matador. Apa gimana menyikapinya dari kalian berdua? Siapa dulu nih? Dari lu dulu. Kalau gue ya, gue yang lempar, gue yang ngasih contoh. Lu dulu. Kalau gue kayak misal dia mau apa ya? Yang ngeselin tuh ikut-ikutan tren joget-joget. Tapi ngajak berdua pasangan tuh sebenarnya kayak males banget. Kayak lebih harus memilih dulu gitu loh. Milih ini apa ya yang kira-kira yang paling cocok. Gue nggak kelihatan, nggak terekspos terlalu inian banget tuh, gue milihin tuh. Tapi kalau dia pengen neto yang template yang begitu yang menurut lo alay itu gimana caranya? Gue nggak mau. Oh, berarti lo pilih. Ya. Lu pilih kayak ribut atau diem-diem berantem aja dah, berantem gitu aja. Aduh banteng. Iya, berantem aja lah. Udah mau diemin seminggu juga, ntar minggu depan dikasih maca. Udah, cuman kalau dia ngambek karena nggak diturutin FOMO-nya, dia besok beli maca. Udah, langsung happy dia. Langsung gini-gini kepalanya gitu-gitu. Nah, kalau Bang Denny, sama sih kalau gue nggak, kalau misalkan kayak tadi tren-tren joget kayak gitu, gue tipikal yang ya malu juga gitu, maksudnya duet sama dia lah gitu kan. Kadang pernah disuruh duet kayak nyanyi lah begitu kan, gue nggak bakal gue turutin. Sama tipikalnya ngambek juga cewek gue. Cuman kalau lu tadi kasih apa? Kasih maca. Kalau gue seblak. Udah gue di cewek sebelah. Itu cewek sebelah. Kalau gue didiemin gitu kan, kadang dia suka masih ngeblokir sejam 2 jam kan, udah biarin aja. Diblokir. Iya, itu diblokir sejam 2 jam sampai enggak dibalas, enggak cuman GPP. Enggak, kalau gua yang update status terus tulisannya lelah gitu. Kalau gua udah langsung kalau misalnya diturutin blokir nih sejam 2 jam, udah gua diemin, gua samperin ke ininya ke rumah tantenya kan, udah taruh aja seblak di depan gerbangnya. Itu tahu-tahu makasih seblaknya ya. Masih gitu kan. Dibuka langsung. Iya, harus dibuka langsung. Ini udah apa nih? Ini seblak isinya maunya ini, rasanya segini. Enggak pakai gula gitu-gitu, udah apa tuh. Pokoknya paketan 15.000 dia udah suka. Belinya di mana? Di sini nih Setu. Kalau lu gimana Bang? Dia udah bersuami kan. Mau nggak mau kan. Tapi mau kan ya mau ngambek kan kalau tidur berdua. Kalau FOMO-nya benar-benar kayak lu bilang joget terus yang dari kita tuh nggak bisa gitu. Ya lebih better ya udah dia mau ngambek mau gitu ya silakan gitu. Biar emosi dia diluapin dulu kayak dia mau nonjok, mau mukul, terserah lah itu. Kalau kita kan masih pacaran gitu ya. Kalau lu kan udah resmi nih. Nah, pasti si cewek itu
pernah nih misalnya dia FOMO-nya apa kayak idolanya kah apa gimana gitu kan. Ketika dia udah nikah sama lu nih, dia pernah nggak maksudnya kayak lagi deep talk atau gimana? Aku nih pernah ngidolain si ini gitu kan, tapi dapetnya kamu pernah gitu nggak dia pernah jadi kayak gitu kalau Sering. Misal, Sering. aku tuh suka banget sama Jungkook. Iya. Enggak, kalau spesifik enggak, mungkin kayak kok gua malu ya gitu. Nah, itu kan ya kan, kayak gitu. Ada Makanya lah gitu kayak gitu juga. tuh pasti ada. Soalnya kan emang jangan diceritain. Ya enggak, kalau yang pertanyaan lu tadi ada. Oke ya, makanya kan. Makanya kalau FOMO tuh ya tergantung situasi kita gitu. Kalau misalnya kita nolak, ya kita harus terima resikonya lah. Kita harus diambekin, kita Emang harus lu pernah cewek lu gitu-gituin. ngebanding, kok gua malu sih gitu pernah bang? Kalau ya tahap pacaran sih masih. Masih. Makanya gue bilang gini kan, ya lu mau sama gue ya bersyukur, gue bilang gitu kan. Makanya gue buru-buru ini kan ya takutnya dia udah sadar. Oh no. Pasti ada. Kalau lu gimana ya, cewek lu? Sebenarnya dia nggak ada yang fans ke inian ya, K-pop. ke K-pop ataupun Main bola? artis. Main bola ada? Enggak. Oh. Lebih kayak kemarin ngapain ya kita kok bisa jadi pacaran gitu? Oh, itu berapa tahun? 9 tahun. Wah, 9 tahun. Iya gimana? Lu 9 tahun udah ngapain aja? Nggak mau ngapain? Oh, tapi 9 tahun masa kayak orang baru pacaran kemarin sih nanya gitu ngapain Iya lagi kayak gitu? misal udah gitu kemarin kayak misal di talk udah kehabisan bahan gitu loh. Kok bisa ya 9 tahun ngapain? Oh, itu Kemarin kok bisa sama kamu ya? Ngapain itu gitu? udah dapet rumah satu itu. Ya, motor mobil lunas Iya. sih itu dah. Hal yang pasti cowok lakukan ketika kefomuan si pasangan Udah itu meledak. tuh udah meledak, udah menggebu-gebu harus ataupun gimana tuh gimana? Ya, gimana tuh gimana? Itu ya. Ya lu mau nanya lu dulu gimana lu? Enggak lu dulu dah, kan gua nanya, gua belakangan. Ya udah lu gimana bang? Kalau misalkan Kalau misalkan pasangan lu nih, Ya pilihannya Udah, antara lu pilihannya tinggalin antara lu atau lu stay di situ gitu loh. nah pas itu lagi FOMO, lu turutin, terus atau enggak lu turutin, nah ketika lu enggak nurutin, langkah apa yang lu perbuat? gue sih tetap gue kalau misalnya udah kayak tadi tuh udah crowded kayak gitu pasti bakalan gue tinggalin dulu sementara gitu kan. Ya tadi paling dia kayak ngamuk gitu kan ngeblokir atau gimana, gue pilih gue tinggalin, gue cabut. Kalau gua kan ya karena udah nikah ya, jadi kalau serumah kalau misalnya dia lagi meledak-meledak ya udah gua ke depan. Depan Oh. main catur sama bapak. Iya, tiba-tiba nyapa bapak-bapak, kalau enggak sliding orang kan. Nggak suruh tidur di luar ya? Kamu tidur di luar ya malam ini? Aku nggak mau tidur sama kamu. Enggak pernah. Balik badan tapi Cuman balik badan. Balik badan. mungkin kayak gitu doang sih, kayak biar dia bernapas, gue bernapas. Pas Oh, udah oke. napasnya udah normal banget. Nah, kalau lu gimana kalau misalnya cewek lu lagi Kasih maca, Meledak. udah kasih maca. Oh, balik lagi ke maca ya. Maca udah. oh berarti Nah. tipe cewek lu ya lu lah yang paham gitu ya. Iyalah, masih umur 9 tahun masa lu yang paham? Aneh gua. Ngeri juga kalau gitu. Iya, berarti lu gimana? Gimana? Lah, ya udah. Bye.